Saudara calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah daerah di Papua. Dalam kunjungan tersebut, selain menghadiri deklarasi sukarelawan, Ganjar Pranowo juga turut menyerap aspirasi masyarakat Papua. Dan berikut ini kami hadirkan perbincangan presenter TVRI Nola Kobe bersama dengan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Halo pemirsa, selamat berjumpa. Saya Nola Kobe. Anda menyaksikan dialog khusus menuju pemilu 2024 bersama calon Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo. Dan beliau sedang berada di Papua dalam rangkaian kunjungan untuk melakukan sosialisasi, bertatap muka, dan juga mungkin menjaring aspirasi masyarakat Papua. Dan langsung saja saudara, seperti apa komitmen dan juga harapan beliau untuk kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya Provinsi Papua. Selengkapnya di dialog khusus TVRI Papua di mata Ganjar Pranowo. Halo Pak Ganjar, apa kabar? Baik, Mbak Nola, ya. Luar biasa Pak, selamat datang kembali di tanah Papua, Bumi Cendrawasih. Terima kasih. Kenapa saya bilang selamat datang kembali Pak? Karena saya tahu ini bukan yang baru pertama kali Bapak datang ke tanah Papua ya. Tentu saja. Bapak sejauh ini mungkin Bapak bisa cerita bagaimana sampai sekarang Bapak bisa eksis untuk menggunakan atau memanfaatkan media sosial ini untuk dalam karir Bapak. Mbak Nola, sebenarnya waktu saya menjadi anggota DPR, kami mencoba mencari satu pola. Bagaimana relasi antara yang diwakili dengan yang mewakili itu bisa terhubung. Kalau bisa setiap saat. Sehingga ketika masyarakat konstituen itu membutuhkan sesuatu, bantuan, maka dia bisa respon cepat. Nah, saya sebenarnya bermedsos itu dalam konteks membangun relasi. Itu saja sebenarnya. Dan kita bisa memberikan apa yang kita kerjakan sebagai sebuah informasi, dan kita memberikan, bisa mendapatkan feedback atau koreksi dari masyarakat. Itulah kritik itu. Iya. Jadi kita nikmati aja. Nikmati aja. Bahkan dalam kapasitas Bapak sebagai kepala daerah pun, saya yakin pasti tidak semua masyarakat Indonesia pro terhadap beliau. Bahkan mungkin dengan sikap kontra mereka kadang juga menulis caption-caption atau komentar-komentar yang agak sedikit mengkritik. Tadi Bapak sudah sempat. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu, Pak? Ya, sebenarnya kayak kritik dan sebagainya, saya katakan sebagai sebuah vitamin itu tadi, itu bagian dari, oh ini tidak sesuai, oh ini tidak tepat, oh ini tidak bagus. Maka ketika rakyat menyampaikan itu, maka buat kami itu adalah cara melakukan koreksi. Meskipun ada juga ketika mereka menyampaikan ternyata itu mungkin pendapat pribadi dan selera yang saya kira mereka dalam kondisi tidak setuju. Maka tugas saya adalah menjelaskan. Sehingga posisi interaksi itu akan terus bisa kita lakukan dengan mereka, dan kemudian kritik-kritik itu menjadi sesuatu yang biasa. Mbak, kami punya namanya waktu jadi gubernur dulu Lapor Gub. Itu pertamanya web based, berbasis website, kemudian sekarang jadi aplikasi. Itu menarik. Itu apa saja Bapak yang dipakai? Mereka lapor semuanya. Nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar rumah sakit, jalannya rusak. Ada pengalaman menarik waktu itu. Jadi pada saat pandemi itu ada ibu-ibu yang dia kena COVID, sedangkan dia lagi menyusui bayinya. Nah, tidak boleh mereka berinteraksi. Lalu bagaimana nasib bayinya? Padahal dia butuh ASI. Apa yang kemudian kita lakukan? Gerakan yang menarik. Waktu itu dilaporkan kepada kami, terus kemudian kami komunikasi dengan para kepala desa, RT, bupatinya, kita komunikasi. Tahu nggak Mbak apa yang dilakukan? Mencari ibu-ibu yang sedang menyusui di kampung itu. Maaf, mereka terus kemudian memerah ASINya dan disumbangkan secara bergiliran. Wow, itu karena dari medsos, itu karena laporan. Maka ada gerakan gotong royong, iya, the power of medsos untuk hal-hal yang positif. Memang setelah itu, karena wakil gubernur saya, Gus Yassin itu kiai gitu, dan mereka kebetulan agamanya Muslim, lalu mesti nanti dikasih tahu hukumnya. Karena nanti itu menjadi anak susuan. Jadi langsung berkembang diskusinya. Tapi sebuah gerakan yang menolong itu menurut saya sesuatu yang luar biasa, dan itu dari medsos. Atau ketika banyak mahasiswa kita di Sudan saat itu tidak bisa
pulang, tidak bisa keluar kos-kosan karena pandemi. Dan mereka kehabisan biaya, karena nggak boleh keluar. Terus kita bantu. Ketemunya di mana? Di medsos. Atau tenaga kerja yang disekap waktu di Kamboja, dia DM IG saya. Pakai IG kalau itu. Dan kemudian kita follow up, kita bicara dengan Menlu, dengan kepolisian, akhirnya itu bisa dibebaskan. Ini contoh-contoh menggunakan medsos untuk hal yang positif. Hal yang positif. Betul. Dan ketika Bapak menerima itu langsung respon dengan cepat alias gerakan cepat gitu ya Pak? Itu merubah birokrasi. Saya kasih waktu. Latihannya dulu 2 kali 24 jam harus direspon. Latihan. Sekarang 1 kali 24 jam. Dan saya punya tablet begini, dan kemudian saya mendapatkan laporan tiap hari dashboardnya. Pak, ini dinas-dinas yang belum merespon. Langsung saya telepon kepala dinasnya. Kenapa Anda tidak respon? Itulah kemudian merubah perilaku birokrasi gara-gara medsos. Kepala dinas belum dapat laporan, Bapak udah dapat laporan nih dari Karena masyarakat. saya tiap hari baca. Iya, Maka cara kontrol kita itu, dan terima kasih saya kepada kawan-kawan dinas saya yang akhirnya dia melakukan improvement, melakukan perbaikan, dan dia merespon ternyata jauh lebih cepat. Itulah kemudian terjadi, wow, ini sejatinya reformasi birokrasi. Nah, Bapak bicara power of medsos, saya teringat dengan video Bapak yang viral pada saat itu, dan itu jadi isu yang menarik di Papua. Bagaimana Bapak mendatangi mahasiswa di Kota Studi Semarang, Papua, mahasiswa Papua pada saat itu, dan kalau tidak salah itu masa-masa COVID lagi ya Pak? Iya. Bagaimana Bapak, istilahnya memberikan bantuan, bahkan kalau tidak salah tunggakan listrik apa air gitu yang Bapak lunasi. Sebenarnya apa yang mendorong Pak Ganjar nih untuk melakukan itu? Bagaimana Pak Ganjar menggambarkan kedekatan Pak Ganjar dengan mahasiswa Papua yang ada di sana? Waktu mahasiswa hidup saya susah. Saya waktu mahasiswa hidupnya susah. Maka ketika saya ketemu dengan kawan-kawan dari Papua yang waktu itu tidak boleh keluar dan kondisi pandemi, pasti dia sedang susah. Dan saya masuk ke dapurnya, ternyata betul berasnya habis, makanannya habis. Waktu saya tanya Mbak Nola, satu ada mereka yang dari pasca sarjana. PNS ya? Iya Pak. Oh, hidupmu tenang karena gaji dibayar terus. Tapi yang satu saya tanya anak petani, yang kirimannya tidak pasti. Maka saya sampaikan, kamu tenang saja di sini, kamu bekerja, belajar, tugasmu adalah menyelesaikan studi. Kamu jangan pikir makanmu. Saya temukan di situ. Tentu kemampuan saya tidak banyak. Tapi ketika kemudian saya melihat situasi itu, setidaknya 1 bulan ke depan kamu hidupnya beres. Kamu anak-anakku sekarang. Terus kemudian saya kasih. Saya pindah ke Salatiga, 3 bulan airnya nggak dibayar, dimatiin sama PDAM. Ya sudah, kenapa? Kami tidak ada biaya Bapak. Karena waktu itu orang tua kami di kampung di Papua juga yang petani tidak panen. Ya, kondisi-kondisinya sulit, maka sudah saya bayar. Ingat, yang penting kamu belajar di sini. Dan itu kemudian nemu dari NTT lah, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara. Wow, itu anak-anak saya begitu. Itu yang kemudian ada ikatan, dan saya tidak menduga Mbak. Itu cerita spontan sebenarnya karena kondisi situasi darurat ya. Spontan aja. Artinya Bapak mengetahui kondisi itu berdasarkan ada yang melaporkan ke Bapak atau tidak. memang sidak? Saya tiap hari olahraga, naik sepeda terus dipanggil. Pas lewat gitu. Pak Gubernur gitu. Wah, ini Papua ini. Saya mampir dan ternyata asramanya itu asrama milik Pemprov Jateng yang dipakai oleh anak-anak Papua. Jadi akhirnya itu kisah menginspirasi saya. Ke Kesbangpol saya tanya, coba kamu cek ada berapa asrama seperti ini dari daerah? 200. Lalu saya bilang, tanya satu-satu, yang mereka kekurangan, kirim makanan. Saya tidak menduga, setelah saya datang PON di sini, ada mama-mama datang, peluk-peluk saya begitu, dan dia cerita itu. Anaknya salah Karena satu yang... bukan anaknya, dia hanya melihat saja, dan dia melihat medsos. Itu the power of medsos tadi, dan kami merasa diterima dengan sangat baik juga di sini, maka itulah sesuatu yang akhirnya hubungan kami begitu terasa makin dekat itu. Kenapa saya menanyakan ini Pak Ganjar? Karena berkat video itu, masyarakat Papua itu sangat akhirnya simpatik sama Bapak. Bahkan ada yang inilah presiden berikut setelah Jokowi yang bisa melihat Papua. Artinya dari video itu saja Bapak bisa mengambil hati masyarakat Papua. Dan itu berpotensi besar pada saat itu bahwa mereka akan mendukung Bapak. Apalagi kalau tahu Bapak menjadi
maju presiden gitu. Jadi ada harapan besar terhadap Bapak. Apa yang Bapak bisa respon terhadap itu? Tapi ada tapinya, Pak. Tapi dukungan atau rasa simpatik masyarakat Papua terhadap Bapak yang awalnya tadi karena melihat video bagaimana kebaikan hati Bapak menolong mahasiswa Papua yang ada di kota studi, itu jadi justru langsung 100 derajat itu berbalik, Pak, tidak mendukung Bapak lagi. Karena apa? Ini terkait dengan laga usia 20 Israel dan Indonesia berlaga di Indonesia dan salah satu Bapak menolak untuk itu. Bagaimana Bapak menyikapi situasi ini? Saya tidak pernah mendesain sebagai sebuah citra untuk mendapatkan dukungan pada saat saya menolong orang. Tolong-tolong aja begitu. Dan ketika kemudian orang menyampaikan itu, ya silahkan. Orang boleh menilai, boleh suka, boleh tidak, begitu. Tapi saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang terkait dengan isu SARA. Bisa dicatat dulu. Maka saya berikan clearance, saya sampaikan, hari ini kejadiannya terjadi luar biasa, seluruh dunia mengutuk hari ini. Dan saat itu saya bicara sendirian. Apa artinya? Pesan kepada dunia adalah, mesti diberikan pesan damai, pesan kemanusiaan di sana. Dan ketika kemudian yang lain tidak berani bicara, saya bicara. Karena kita memang tidak punya hubungan diplomatik. Dan kemudian pada saat itu dia ngomong, Ganjar anti bola, tidak. U17 jalan kita dukung kok. Ganjar anti agama, saya tidak pernah bicara agama pada soal itu. Bahkan ketika dulu setiap kali pilihan kandidasi selalu ada isu-isu agama, saya tidak pernah menggunakan isu agama. Jadi itulah cara saya bernegara dan berbangsa. Dan kemudian seluruh dunia hari ini membicarakan soal itu. Dan saya kemudian tidak ikut lagi. Karena apa? Kami bekerja dengan cara yang benar. Maka dalam politik internasional ini mesti diselesaikan. Dan menurut saya Indonesia mesti punya special envoy untuk mengambil inisiatif pesan-pesan damai terhadap konflik-konflik yang ada di dunia itu. Tapi Bapak, sejauh ini yang kita lihat bahwa stigma orang di luar sana terhadap Papua itu daerah yang tidak aman. Sehingga ini berpengaruh terhadap segala aspek yang mau dikembangkan, baik investasi, ekonomi, dan sebagainya. Kalau nanti Bapak jadi presiden, setidaknya bisa setidaknya bisa menghilangi stigma ini terhadap Papua sebagai daerah yang tidak aman. Ada potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari seluruh dialog antar kelompok yang ada di Papua. Negara bisa fasilitasi kok. Ada tokoh agama, ada kepala kampung yang juga beberapa di antaranya adalah pendafi. Mereka kemarin bertemu dengan saya dan menyampaikan, libatkan kami dalam pengambilan keputusan. Dalam teori yang lebih modern namanya teori no one left behind. Ajaklah mereka semua terlibat sehingga representasi dari kelompok masyarakat bisa menyampaikan. Maka membangun konsensus atau konsensus building di Papua menjadi begitu penting. Maka kalau pemekaran dilakukan, pemerataan dilakukan, infrastruktur dibangun, sebenarnya itu bagian dari mengelola ini agar bisa lebih baik. Maka kalau katakan ada yang sedang berkonflik, coba para sosiolog, para ilmuwan untuk bisa datang, agamawan untuk bisa datang. Kenapa? Ada apa itu terjadi? Sehingga problem dasarnya bisa kita dapatkan dan kemudian dibuatkan dialog serial untuk mencari sepakat agar kemudian itu bisa menyelesaikan dan memberikan rasa nyaman kepada semuanya. Sehingga rasa curiga itu hilang. Artinya berarti itu adalah pendekatan pelayanan yang akan nanti Bapak lakukan ketika terpilih presiden? Iya pasti, kalau tidak pendekatannya hanya politik hitam dan putih saja dan kemudian tidak ada ruang dialog, maka yang seperti itu pasti tidak terlalu disuka. Orang pingin suaranya didengar kok. Maka dalam teori politik ada namanya konsensus building. Konsensualisme inilah yang kemudian mesti kita jaga dengan zona netral ruang dialog. Sehingga di antara mereka semua bisa duduk bersama. Nah, negara memfasilitasi, negara memberikan akses, dan ketika warga bisa mendapatkan itu dengan senang, pasti tidak ada lagi cerita orang berbeda begitu. Bapak, untuk Papua harus diakui bahwa pemerintahan sebelumnya sangat menaruh perhatian besar terhadap Papua. Ini terbukti dengan bagaimana membuka akses jalan Trans Papua, kemudian infrastruktur lainnya.
Namun tadi Bapak, masalah faktor keamanan juga mempengaruhi sebenarnya. Nah, apa yang dan kalau mau dilihat juga ini kan ada beberapa yang belum terselesaikan begitu, dan ini menjadi PR tentunya untuk pemerintahan selanjutnya gitu. Apa yang menjadi komitmen Bapak untuk jika terpilih masyarakat nanti, apa yang Bapak lakukan untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya? SDM sekarang. SDM-nya mesti unggul. Dan itu dimulai dari akses kesehatan. Kalau mereka sehat, kemudian mereka bisa tumbuh, maka pendidikan masuk, sempurnalah. Mereka kita persiapkan menjadi anak-anak yang hebat. Yang kelak kemudian datang ke sini. Apakah mereka atlet, mereka seniman, ya, infrastruktur disiapkan, apakah infrastruktur jalan, pelabuhan, infrastruktur digital juga loh Mbak. Ya. Dan butuh lebih banyak kreatif hub sebenarnya mesti kita siapkan agar anak-anak kreatif dari Papua itu betul-betul bisa menggunakan itu dan kemudian dia bisa mendunia, tidak hanya menasional tapi mendunia. Ya, saya ketemu dengan artis-artis hebat dari Papua yang kemudian bisa legend gitu ya, termasuk yang muda-muda begitu ya. Dan itu menurut saya luar biasa. Lagu Jangganggu itu ternyata juga anak-anak yang satu gang. Saya bertemu sudah kedua kali, tadi malam saya juga bertemu lagi. Mereka tumbuh sebagai seniman yang hebat dengan lagu yang luar biasa. Jadi kita punya R&B music yang khas dari Indonesia, dari tanah Papua. Ada dari Ambon juga, ada dari NTT. Kenapa tidak kita fasilitasi itu? SDM yang pertama. Tapi infrastruktur terus mesti dituntaskan. Bapak, sebenarnya banyak yang harus kita gali, mumpung kita satu frame dengan Bapak, tapi karena kita dibatasi durasi Bapak, sehingga mungkin di akhir saya minta closing statement dari Bapak, bagaimana komitmen dan juga harapan Pak Ganjar untuk kemajuan Papua jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Papua harus dibangun dengan affirmative action dan itu harus menjadi prioritas. Terima kasih Pak. Sama-sama.